bunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy, ya. Waktu dalam perang Uhud dia membawa hirbahnya dan dia dijanjikan kalau kau berhasil membunuh Hamzah kau akan merdeka. Maka dia pun bunuh Hamzah. Setelah itu dia masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law istata'ta alla turiyani wajhak faf'al." Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepada aku, lakukanlah wahai Wahsy. Bukan Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi jadi sedih ingat siapa? Hamzah. Kalau lihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah. Dan itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy merasa bersalah. Maka waktu dia mendengar terjadi peperangan ini, dia ikut juga dalam peperangan tersebut. Dan dia bawa hirbah, tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Maka kemudian dia mengeser Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian dia lempar dari jauh, akhirnya tombak tersebut masuk ke dada Musailimah, tembus ke belakang. Kemudian datang seorang sahabat yang kemudian menyembelih kepala Musailimah. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas." Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu siapa? Musailimah. Dia balas kesalahannya dengan membunuh siapa? Nabi palsu tersebut. Maka selesailah perang Ma'rakatul Yamamah. Taib. Kita lanjutkan perang yang lain. Perang yang dikenal dengan Ma'rakat Dzatis Salasil atau Ma'rakat Kazimah. Perang Ma'rakat Dzatis Salasil. Salasil artinya rantai. Artinya rantai. Kenapa dikatakan perang yang berantai? Karena dalam peperangan tersebut orang-orang Persia mereka merantai diri mereka supaya tidak boleh ada yang lari. Supaya bertempur sampai titik tidak ada penghabisan. Sehingga kalau mau lari terantai. Maka mereka saling merantai di antara mereka. Maka dikenal dengan perang Dzatus Salasil, yaitu perang berantai. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Perang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu agar Khalid bin Walid memerangi Persia. Maka Khalid bin Walid berjalan menuju Irak, ya. Dan waktu itu Irak dipimpin oleh panglima Persia bernama Hurmuz. Waktu Khalid mulai datang, Khalid kirim surat kepada Hurmuz. Sebelum dia memerangi Hurmuz. Isi suratnya, "Amma ba'du fa aslim taslam." Masuklah Islamlah engkau wahai Hurmuz, maka kau akan selamat. Awi takit li nafsika wa qaumika dhimmah wa aqrir bil jizyah. Atau kalau kau tidak masuk Islam, silahkan kau hidup di bawah naungan negara Islam tapi harus bayar jizyah. Wa illa fala talumanna illa nafsak. Kalau kau tidak milih ini atau itu, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbul hayat. Sungguhnya aku telah mendatangkan kepada engkau satu kaum, pasukanku, yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini goyang juga Hurmuz. Surat ancaman. Jadi begitu caranya. Jadi sebelum datang sudah ketakutan terlebih dahulu. Ya. Kirim surat oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Hurmuz emosi. Maka dia minta bantuan kepada Kisra agar datangkan pasukan yang banyak. Datanglah pasukan yang banyak. Ya, untuk melawan pasukan Khalid ibn Walid, ya. Kemudian perjanjiannya peperangan di suatu tempat namanya Kazimah. Kazimah adalah suatu tempat di sebelah utara negara Kuwait sekarang. Sebelah utara negara Kuwait. Azan kah? Belum ya? Maka kemudian berangkatlah mereka dan mereka dikenal dengan memiliki alat-alat pertempuran yang hebat. Mungkin bom, mungkin apa, mungkin pokoknya alat-alat berat banyak. Pasukan banyak. Sampai rantai aja mereka bawa. Maka Hurmuz semangat. Maka dia bawa pasukannya menuju ke Kazimah. Waktu Khalid tahu mereka menuju ke Kazimah, Khalid jalan pelan-pelan. Tidak sampai di luar. Biar mereka sampai di luar. Begitu mereka sampai di luar, mereka sudah pasang siaga, sudah pasang persenjataan. Khalid belok ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang lain, tempat tersebut, ya.
namanya Al-Hufair. Kaum muslimin semuanya pergi ke daerah Al-Hufair. Akhirnya Hurmuz kaget, waduh, ternyata Khalid pergi ke tempat lain. Ayo kita berangkat. Pasukannya berangkat lagi, dan itu setengah mati bagi mereka ya. Karena ngangkat persenjataan, barang-barang berat, sudah nunggu siap perang, tahu-tahu ternyata pasukan pindah ke tempat lain. Mereka berangkat lagi menuju ke Hufair. Khalid bin Walid jalan pelan-pelan. Mereka sampai dulu ke Hufair. Sampai sana Khalid bela lagi ke Kazimah. Sudah bawa barang-barang berat-berat, sampai sana ternyata Khalid bin Walid tidak ada. Hurmuz mengatakan, kita balik lagi ke Kazimah. Sudah, mereka udah KO ya, bawa barang-barang banyak berat-berat. Sebelum bertempur sudah KO terlebih dahulu. Kemudian mereka balik lagi ke Kazimah. Saya azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Ma'rakat Dzati Salasil, peperangan berantai ya. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana strategi Khalid yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanfaatkan titik kelemahan orang-orang Persia yang dimana mereka tatkala berperang membawa peralatan perang yang begitu banyak. Sehingga mereka sudah pergi menuju ke Kazimah. Kemudian ternyata Khalid memutar jalur menuju Hufair. Akhirnya mereka semangat menuju Hufair. Khalid berjalan dengan pelan-pelan supaya mereka sampai duluan. Sampai di sana mereka sudah menurunkan segala persenjataan mereka. Ternyata Khalid muter balik lagi haluan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Kazimah dengan membawa peralatan yang begitu banyak menuju ke Kazimah, dan ini tentunya sangat melelahkan pasukan Persia. Ini sengaja dilakukan oleh Khalid karena musuh tidak berimbang, jumlah mereka sangat banyak. Akhirnya Hurmuz dengan semangatnya sampai terlebih dahulu ke Kazimah. Begitu sampai ke Kazimah, dia langsung menguasai sumber air yang ada di Kazimah dengan harapan agar kaum muslimin tidak bisa minum dan mereka akan kehausan dan akan kalah dalam pertempuran. Khalid sadar bahwasanya, radhiyallahu anhu sadar bahwasanya Hurmuz dan pasukannya Persia telah menguasai mata air. Maka tatkala itu Khalid berkhutbah di hadapan pasukannya dengan berkata, "Ala inzilu wa huttu asqalakum thumma jaliduhum 'alal ma'." Turunlah kalian ya, dan letakkan seluruh peralatan perang kalian ya, kemudian lawanlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menguasai sumber air. Fala amri la yasiranna al-ma'u li asbaril fariqain wa akramil jundain. Sungguh demi Allah bahwasanya air tersebut akan dimiliki oleh pasukan yang paling sabar dan pasukan yang paling mulia. Kondisi ini membuat para sahabat semakin semangat untuk memerangi orang-orang Persia. Maka tatkala itu Hurmuz pun menyuruh pasukannya untuk saling mengikat di antara mereka agar mereka tidak kabur dalam peperangan. Setelah itu terjadi duel antara Khalid bin Walid melawan Hurmuz. Dan Hurmuz dia main curang. Dia berkata kepada anak buahnya, kalau Khalid datang, seranglah dia dengan tiba-tiba. Ya. Padahal duel harusnya 1 lawan 1. Namun dia curang. Ya. Alhamdulillah ternyata ada sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang dalam pasukan Khalid bin Walid. Dia sadar akan hal tersebut dan dia mengetahui bahwasanya Hurmuz ternyata bermain curang. Tatkala akan terjadi duel antara Khalid dengan Hurmuz, tiba-tiba ada pasukan Hurmuz yang ingin menyerang Khalid, maka dihadang oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan akhirnya dibunuhlah pasukan tersebut, dan akhirnya Hurmuz dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu terjadi pertempuran dan akhirnya kalahlah pasukan Persia. Mereka sampai akhirnya banyak terbunuh di antara mereka, sebagian mereka lari terbirit-birit ya karena tidak bisa berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ini di antara dua peperangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi ada satu poin yang saya lupa ya. Tatkala Khalid bin Walid sudah berjalan dengan pasukannya menuju ke Banu Hanifah waktu melawan Musailimah Al-Kadzdzab, ternyata ada pasukan juga Nabi Sujah, Nabi perempuan ya, datang juga untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab dengan bawa pasukan juga puluhan ribu. Ya. Ternyata Musailimah Al-Kadzdzab mau diserang dari dua pasukan, dari kaum muslimin Khalid bin Walid dan juga diserang oleh nabi baru.
nabi perempuan, nabiyah ya. Akhirnya Musailimah bingung, dia nggak mungkin lawan dua-duanya. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya nabi perempuan tersebut Sujah bermarkas di dekat dengan tempat mereka, maka dia pun pergi dengan beberapa orang atau sekitar 40 orang menuju ke nabi perempuan tersebut untuk mengadakan perundingan. Maka bertemulah antara Musailimah nabi palsu laki-laki dengan Sujah nabi palsu perempuan. Mereka berdiskusi. Maka Musailimah bertanya, "Kenapa ente kesini? Kenapa wahai Nabi Anda menyerang kami?" Kata Nabi perempuan tersebut, "Sungguhnya telah turun ayat kepadaku. Allah perintahkan aku untuk menyerang kalian. Kenapa? Karena kota Madinah lebih mudah diserang daripada kalian. Kalian lebih susah, maka kalian harus diserang terlebih dahulu." Sebelum mereka ngobrol, mereka berdiskusi dulu ya. Kata Musailimah, "Apakah kau Nabi?" Kata Sujah, "Iya, saya nabi perempuan." "Apa kau nabi?" "Saya juga nabi." "Taib, apa ayat yang turun kepadamu?" Yang laki-laki dulu lah baca. Akhirnya Musailimah baca ayat turun. Kata Sujah, "Ya, kau nabi." "Terus ayat turun sama kamu?" Dia baca, "Oh, kamu juga nabi perempuan. Kita sama-sama nabi." "Terus kenapa kau serang kami?" "Ya, karena Allah suruh kita serang kamu." Intinya akhirnya mereka terjadi perundingan di antara mereka berdua. Kata Sujah, "Boleh, saya tidak menyerang kalian. Dengan syarat berikan setengah hasil panen kalian kepada kami. Baru kami akan pergi." Musailimah bingung, ini repot ini. Dia tidak mau kehilangan harta, diambil oleh nabi perempuan ini. Akhirnya dia bilang, "Bagaimana? Saya punya tawaran lain. Bagaimana kalau saya kawin dengan kamu?" Nabi nikah dengan nabi, kan keren kan? "Bagaimana kalau saya nikah dengan kamu?" Kata Sujah, "Sebentar, saya tunggu ayat dari Allah." Ternyata, "Oh ya, tidak apa-apa, Allah menyetujui, silakan." Sudah, kita nikah biar kekuatan kita semakin banyak. Akhirnya Sujah ini gembira, dia pulang ke anak buahnya, dia bilang, "Saya akan nikah dengan Musailimah." Akan terjadi pernikahan besar antara nabi perempuan dengan nabi laki-laki. Anak buahnya bilang, "Bu Nabi, tunggu dulu, maharnya apa? Kenapa tidak disebut maharnya?" "Oh iya, maharnya lupa." Tanya kepada Musailimah, Musailimah, maharnya apa?" Bingung, kasih mahar apa ini nabi perempuan? "Bilang aja sama mereka, saya telah gugurkan sholat asar, sholat isya sama sholat subuh. Nggak usah sholat, itu mahar saya." Intinya dilaporkan mahar terburuk ya. Karena mereka masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan mereka tahu sholat 5 waktu. Kata dia, 2 sholat saya gugurkan. Sholat isya sama sholat apa? Subuh. Ya sudah, sholat 3 waktu aja. Akhirnya berunding. Kata Sujah, "Ya sudah, kita nggak usah nikah. Sudah, sini setengah apa? Setengah hasil panenmu." Akhirnya Musailimah setuju, maka nabi perempuan tersebut pergi dengan pasukannya. Baru kemudian terjadi perang antara Musailimah dengan Khalid ibn al-Walid. Ya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih ada perang Yarmuk tapi sangat panjang. Mudah-mudahan bisa diceritakan pada kisah yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda pernah baca kisah ketika Khalid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Ya benar, ini kalau tidak salah setelah Fatu Makkah ya, Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah dihancurkan, maka Nabi bilang, "Kau belum menghancurkan Uzza." Ternyata ada jin perempuan, wanita perempuan yang menghuni di patung tersebut, kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid, sehingga dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya terkadang patung itu ditempati oleh jin. Patung ditempati oleh jin ya. Makanya di sebagian negeri kita dapati sebagian patung sudah disarungi, sebagian belum disarungi. Disarungi itu biasanya sudah ada tempatnya katanya. Sudah ada yang menghuninya ya. Bukan yang sudah disarungi berarti sudah disunat, yang belum disunat. Yang disarungi katanya sudah ada penunggunya ya. Jadi ternyata memang syaitan atau jin-jin senang menempati benda-benda seperti itu ya, patung-patung tersebut ya. Ini di antara dalil yang disebutkan tentang kisah Khalid membunuh Al-Uzza. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada pertanyaan hari ini ya, Masya Allah. Pertanyaannya apa? Cerita tentang sejarah perbuatan Islam, tapi satu sisi ada ayat di Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, itu gimana jadi? La ikraha fiddin,
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam, sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya mengatakan ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh dengan adanya peperangan. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya Islam sudah jelas. Ngapain masuk Islam dengan penuh keterpaksaan? Hak sangat jelas dibandingkan dengan kebatilan, ya. Jadi bukan berarti seorang bebas tidak beragama, ya. Tapi seandainya negara Islam sudah kuat, maka Islam harus tersebar di seluruh alam semesta. Harus tersebar di seluruh alam semesta. Maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau tinggal dalam Islam, negara Islam tapi bayar jizyah. Sehingga berlaku juga ayat ini dalam tafsiran yang lain, ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan. Boleh kau tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Tapi bayar jizyah. Jadi ayat ini beberapa tafsiran. Saya katakan yang pertama ada yang mengatakan mansukh ayat ini karena dimansukhkan dengan ayat-ayat perang. Yang kedua maksudnya Islam sudah sangat jelas. Makanya setelah itu Allah berkata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jelas kebenaran dibanding dengan apa? Kebatilan. Orang masuk Islam tidak perlu dipaksa karena sudah jelas. Islam itu sangat jelas. Kebenaran jelas, kebatilan juga jelas. Yang ketiga maksudnya tidak ada paksaan, silakan kau pilih masuk Islam atau bayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.